Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Banjarsari 1, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksplorasi konsep, yaitu refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, inti sari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran peserta didik seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Nah, kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu melakukan perubahan budi pekerti anak-anak menjadi lebih baik lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya.
Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara akan terwujud jika 1. Guru bersifat among, sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya seorang pemimpin harus memberikan contoh atau teladan. Jadi, menjadi pemimpin berarti memberikan contoh yang baik kepada orang lain di sekitarnya. Lalu yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan atau cita-cita. Ini mengandung pesan bahwa seorang pemimpin harus bisa memotivasi orang di sekitarnya, memberikan semangat, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk produktivitas. Selanjutnya, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan moral dan semangat. Ini berarti seorang pemimpin juga harus mendukung dan memberi dorongan kepada orang-orang di belakangnya. Lalu yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat atau berpihak pada murid. Yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang telah saya lakukan. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Yang kedua, sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik, menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun per kelompok. Nah, itulah dia Bapak Ibu refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang dapat memerdekakan siswa kita. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.